kita cek bapak kita bukan sayyid, kakek kita bukan sayyid. Yang kedua, bapak kakek buyut kita bukan ulama. Yang ketiga, bapak kakek buyut kita juga orang biasa-biasa saja. Ya, ke masjid ya seminggu sekali lah, Jumatan saja. Atau mungkin dia nanti setahun sekali pas hari raya Idul Fitri ke masjid misalnya. Mau kita banggakan kan tidak bisa. Imam Ghazali menyatakan syarafun nasab min thalathi jihatin. Kemuliaan nasab seluruh manusia ini itu dipandang dari 3 sisi. Syarafun nasab min thalathi jihad. Kemuliaan nasab orang bisa bangga itu dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersambung kepada pohon nasab. Pohon nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini diandalkan, maka walaupun tidak banyak punya amalan, insyaallah ada harapan selamat. Al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Wa hadza la yu'adilhu syai'un. Ini tidak bisa diungguli oleh nasab apapun, tidak bisa diungguli oleh apapun, tidak bisa. Nasab Rasulullah. Tatkala Nabi menikahkan putri tersayangnya Sayyidah Fatimah Zahra, dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka pada waktu itu Nabi berdoa, semoga Allah memberkahi kalian berdua, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Dan begitu juga semoga Allah mengeluarkan dari Siti Fatimah ini banyak keturunan-keturunan yang baik. Maka kata Sayyidina Anas menjelaskan hadis ini, sampai pada zamannya beliau sudah banyak terlahir dari rahimnya Siti Fatimah ini, dari Sayyidina Husain ke bawah itu orang-orang yang istimewa, orang-orang yang tidak diragukan ibadahnya, orang-orang tidak diragukan keilmuannya, itu masih pada zaman Sayyidina Anas, dan itu sampai hari kiamat nanti. Sehingga kalaulah orang bisa bangga, maka paling bangga itu adalah kalau dia punya nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Isra wal Mi'raj, kita bangga beliau sebagai seorang nabi, tapi kan bukan keluarga kita. Secara nasab maksudnya. Kalau secara keimanan kita dianggap keluarga oleh Rasulullah. Siapakah alun nabi? Kullu taqiyyin, kullu mu'minin taqiyyin. Semua orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi secara keimanan. Tapi kalau secara nasab kan kita bukan keluarga Nabi. Mau mengandalkan beliau sebagai datuk misalnya, bukan datuk kita secara nasab. Tetapi mereka-mereka yang terlahir dari jalur Siti Fatimah, rahim Siti Fatimah, ini mereka secara nasab punya nasab. Sampai-sampai Imam Ibn Hajar itu pernah ditanya, wahai Ibn Hajar, manakah lebih utama, seorang kiai atau seorang cucu Nabi Muhammad atau Habib yang dia bodoh, tidak ngerti agama, atau bahkan gila? Mana lebih utama? Kata Ibnu Hajar, tetap lebih utama cucunya Nabi yang bodoh, yang gila. Karena walaupun dia gila misalnya, tetap di dalam dirinya mengalir darahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau seorang ulama dia gila, ya sudah, kemana dia mau bersandar? Orang dimuliakan kan karena ilmunya, untuk selain Rasulullah dan jalur cucunya itu. Kita dimuliakan karena ilmu. Tapi kalau jalurnya Rasulullah, seandainya tidak berilmu pun, mereka tetap mulia, tetap dimuliakan. Maka kata Imam Ghazali, paling mulia-mulianya nasab itu adalah al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampaikan ini? Karena hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Kita sanjung-sanjung Nabi, kita baca sejarahnya,
kita ungkap keutamaannya, mukjizatnya, pengajarannya. Tapi terkadang lupa pesannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jaga, muliakan Nabi Muhammad di dalam keluarganya itu. Dengan memuliakan keluarganya, sesungguhnya kita sudah menjaga Rasulullah. Ada kejadian ini ya, cuman tidak usah saya sebut. Kejadian ini tidak sedap kita dengar ini. Ada salah seorang sayyid ini dititipi apa? Nitipi anak-anak pondok. Nitipi anak-anak pondok belajar, dikasihlah tempat di rumahnya. Dikasih tempat di rumahnya. Karena sedikit masalah diusir itu Habib. Dan santrinya diusir. Kalau pribadi Habib itu mungkin dia legowo nerima, mungkin tidak ada masalah. Tapi besok di hadapan Rasulullah kita ngaku sebagai umatnya. Dari mana ceritanya kok bisa ngusir itu? Ini yang diusir ada santrinya, ada tempat belajar, hanya karena urusan sepele yang itu bisa ditangani, bisa dimaklumi. Kok sampai diusir itu? Coba dibayangkan. Besok kalau ngadep ke Rasulullah, apa alasannya? Apa alasannya coba? Ini ada, terjadi ya. Ini terjadi. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mubarak tidak jadi berangkat haji karena menemukan seorang syarifah. Seorang syarifah. Ini syarifah ini dalam keadaan apa? Kelaparan. Punya anak, suaminya sudah meninggal. Lagi ngais-ngais bangkai begitu. Kata Abdullah bin Mubarak yang sudah persiapan untuk berangkat hajinya matang sudah. Biaya semua sudah disiapkan. Kok ada perempuan ngais-ngais bangkai, ditanya, ya fulanah, apa itu engkau ambil? Itu bangkai katanya. Haram hukumnya kata wanita itu. Ya bagi anda haram, bagi saya halal katanya. Oh tidak ada begitu. Kalau haram haram saja. Tidak ada ceritanya yang haram jadi halal katanya. Sudah ke orang-orang kaya pergi sana, tidak usah banyak ngurus. Ini saya punya anak yatim 4. Sudah tidak makan beberapa hari. Kalau saya tidak kasih makan ini, khawatir nyawanya lepas. Maka tidak apa-apa sudah, saya walaupun bangkai saya ambil ini. Turun Abdullah bin Mubarak. Turunlah beliau. Anda ini siapa? Dan kenapa Anda berani bilang yang halal, yang haram jadi halal? Ceritalah beliau. Saya ini seorang janda syarifah fulanah binti fulan dan seterusnya. Seorang ulama besar langsung faham, oh ini cucunya Rasulullah ya. Begini saja sudah, ini saya semua punya perbekalan mau berangkat ke Mekah, habis itu mau saya berziarah ke datuk Anda, saya mau berziarah ke Madinah. Kalaulah nanti saya berangkat mengabaikan Anda di sini dalam keadaan susah begini, apa yang mau saya bilang? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan, itu cucuku engkau tinggalkan di sana kelaparan, kau berangkat ke sini dengan hartamu. Maka tidak bisa aku lakukan itu. Wahai syarifah, ini ambil ini semua, perbekalan hajiku ambil semuanya, ambil semuanya. Aku tidak jadi berangkat haji. Dikasih itu. Dikasih itu semuanya, dikasih. Tidak jadi berangkat haji. Setelah selesai rampung ibadah haji, maka orang-orang pada saling berziarah. Pada saling berziarah. Datanglah orang kepada Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar ini Abdullah bin Mubarak. Ulama besar. Semoga Allah jadikan hajimu haji yang mabrur. Enggak, saya tidak jadi berangkat haji. Ya, saya doakan mudah-mudahan Anda dapat haji yang mabrur. Enggak. Saya lihat Anda kan bareng-bareng sama saya waktu di Arafah, wukuf bareng-bareng katanya. Masih belum percaya. Nah, karena baru satu informasi ditahan. Datang orang kedua juga begitu. Semoga haji Anda berkah. Mudah-mudahan diterima. Oh ya, mudah-mudahan Allah terima. Orang saya tidak berangkat katanya. Lu kata siapa? Kan Anda kemarin sama saya waktu tawaf di depan Ka'bah itu.
disaksikan di saat tawaf, di saat sa'i, di saat wukuf, di saat lempar jumrah, dan banyak orang berziarah hanya untuk mempersaksikan itu. Maka tatkala datang waktu malam, adalah seorang wali min auliyaillah bermimpi bahwa haji tahun itu yang diterima cuma satu orang saja, hajinya Abdullah bin Mubarak, yang lain semua ditolak. Hajinya Abdullah bin Mubarak, beliau tidak jadi berangkat, cuman karena memperhatikan ini syarifah yang susah sampai mau makan bangkai karena tidak bisa makan, maka Allah muliakan pribadinya karena rela memberikan hartanya, padahal ini bekal ibadah haji dan itu wajib, beliau berikan kepada syarifah tersebut. Maka Allah kasih anugerah, satu-satunya orang yang diterima ibadah hajinya adalah ibadah haji Abdullah bin Mubarak. Dahsyat ini ya, ini dahsyat ini. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar, walaupun seorang sayyid, seorang habib, seorang syarifah itu bodoh, tidak ngerti agama, tetap saja dalam dirinya itu ada nasab, ada darahnya Rasulullah itu, ada darahnya Nabi di sana itu. Ini tidak bisa dihilangkan, ini kemuliaan ini. Maka kata Imam Ghazali, fahadha la yu'adilhu syai'un, tidak bisa dibandingi dengan apapun. Artinya kalau kita punya tameng ini, amanlah kita. Cuman kan kita bukan jalur itu. Yang punya jalur itu ya bersyukur, dan itu bukan diminta, memang Allah takdirkan kan seperti itu. Dan kita tidak bisa iri, tidak bisa cemburu, tidak bisa hasud, dengki, tidak bisa. Ketika memang nyata itu adalah nasabnya. Bahasa saya nyata ini dalam artian memang kalau nasab tidak nyata, kita tidak boleh mengakui. Saya ngaku misalnya bapak saya Muhammad Nasir, lalu saya bilang bapak saya Fulan, berarti kan saya menuduh bapak saya ini palsu. Atau minimal kalau saya mengakui di sini padahal bukan, berarti yang tidak halal ini yang mana, ini kan begitu. Antara itu deh. Nah, sehingga saya tegaskan, ketika memang nasabnya sudah benar-benar pasti jelas, ini bisa dibanggakan di hadapan Allah. Al-intima ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, al-intima ila ulama, bersambung nasab kepada ulama. Bersambung nasab kepada ulama. Maka saya ingat lagi cerita tadi itu, ya sepertinya mau nyeritakan saja berat sebenarnya. Cuman kok tega ngusir, padahal cuman pinjem ya sampai beberapa bulan ke depan lah kan begitu ya. Kok teganya begitu. Kalaulah rumah itu dikasih wakofin sekalian untuk pondoknya, insya Allah aman sudah, dunia akhirat aman sudah hidupnya itu. Seandainya diwakofkan sekalian, aman sudah ya. Seandainya diwakofkan sekalian. Tapi ya wallahu alam sudah ya. Wallahu alam. Nah, ini sebagai hikmah, saya ceritakannya sebagai hikmah supaya kita jangan sampai ya kalau hal-hal yang negatif itu jangan ditiru hal-hal yang negatif itu ya. Baik. Al-intima ilal ulama, bersambung kepada ulama. Ulama ini artinya para kiai, para tuan guru. Kalau kita punya nasab bapak, datuk, kakek, buyut kita jadi ulama, adalah salah satunya ulama, ini kemuliaan. Bisalah kita banggakan. Karena setiap ulama itu bisa menyelamatkan, mensyafaati minimal 70 orang dari keluarganya. Setiap ulama itu Allah kasih kesempatan 70 orang dari keluarganya. Lah bagaimana kalau dia ulama dan juga sayyid juga? Ulama dan sayyid berarti double dia punya keutamaan ini. Kalaulah kita bukan jalur sayyid, tidak ada jalurnya, lalu kita punya jalur ulama, datuk kita, buyut kita mungkin adalah salah satu jadi ulama, ada harapan selamat, ada yang dibanggakan. Namun ya tentu kebanggaan ini harus dibarengi juga kalau kakek saya seorang ulama besar. Nah, mari jaga nama baik mereka, jaga nama baik mereka. Nah,
Kenapa? Karena ulama ini adalah warasatul anbiya. Maka orang yang bernasab ke sana, nasab darah, secara otomatis berkahnya dapat. Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan mereka orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan keluarganya, anak cucunya mengikuti jejak daripada bapaknya, datuknya secara keimanan utama. Artinya tetap sama-sama masih jadi orang beriman. Terus secara keilmuan, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Alhaqna bihim. Allah katakan, aku akan sambungkan, pertemukan, kaitkan mereka, kumpulkan mereka di dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dikumpulkan besok dalam surga. Satu paket itu. Kalau punya keluarga, datuk, buyut atau siapapun ke atasnya, itu menjadi seorang ulama. Ini satu kebanggaan ya. Maka kalaulah kita sekarang pada posisi begini ini, ya anggap ya termasuk yang ngomong, kita ya bukan ulama, orang biasa-biasa. Kalaulah ke atasnya kok rupanya ndak ada, perlu mencetak generasi. Kita tidak ngerti apa-apa, anak kita wajib ngerti. Kalau bisa jadikan ahli fikih, jadikan ahli tafsir, anak kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-intima ila ahli shalah wa taqwa. Bersambung kepada orang-orang yang baik dan orang-orang bertakwa. Kalaulah bapak kita ahli ibadah, ikhlas ibadahnya, masih ada harapan mereka bisa nolong kita. Tapi kalau tiga-tiganya rupanya tidak ada, kita cek bapak kita bukan sayyid, kakek kita bukan sayyid, yang kedua bapak kakek buyut kita bukan ulama, yang ketiga bapak kakek buyut kita juga orang biasa-biasa saja. Ya ke masjid ya seminggu sekali lah, Jumatan saja, atau mungkin dia nanti setahun sekali pas hari raya Idul Fitri ke masjid misalnya. Mau kita banggakan kan tidak bisa ya. Dari mana kita mau banggakan? Anggaplah tidak ada. Maka harus sungguh-sungguh kita berjuang. Nah, disinilah maka apa yang disampaikan dalam tamsil perjalanan Nabi Muhammad SAW perlu benar-benar dicermati. Coba kita bercermin. Kalau tiga-tiganya kita tidak ada intimak sama sekali, ke habaib tidak ada, ke ulama tidak ada, ke orang-orang soleh, orang-orang bertakwa tidak ada. Maka harus sungguh-sungguh kita dari sekarang. Karena dikatakan di sini bahwa man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Seorang ulama besar dari kalangan Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abu Bakar bin Salim, beliau menyatakan man lam yujahid, barang siapa yang tidak sungguh-sungguh fil bidayat, di permulaan perjalanan hidupnya, lam yasil ila nihayat, maka dia tidak akan sampai pada puncak yang sempurna. Kapan kesempurnaan itu? Pada saat mati dan seterusnya nanti dikubur dan seterusnya.